situasi di sekitarnya. Namun perlu juga berhati-hati dalam hal penekanan yang berlebihan pada sumber latar belakang itu, karena hal itu menyebabkan timbulnya banyak masalah dalam penafsiran Perjanjian Baru. Pendekatan yang dipakai dalam pembahasan teologi Perjanjian Baru adalah pendekatan yang lebih menitik beratkan pada teks daripada Perjanjian Baru itu sendiri. Ini sudah semua kita pahami lah ya Bapak Ibu ya. Jadi teologi itu merupakan sesuatu pembicaraan yang secara rasional tentang Allah dan pekerjaan. Kemudian kita akan lihat sedikit Bapak Ibu. Ini saya belum singgung di dalam PowerPoint. Kita akan lihat sedikit apa arti teologi Perjanjian Baru itu. Dikatakan bahwa teologi Alkitab Perjanjian Baru adalah bagian dari teologi Alkitabiah yang mendefinisikan yang disebut sebagai wahyu progresif dari Allah melalui orang-orang dan periode-periode tertentu. Teologi Alkitabiah berbeda dengan teologi sistematika karena teologi Alkitabiah ini menggumuli kebenaran dari sudut pandang atau perspektif individu penulis Alkitab itu sendiri. Sedangkan teologi sistematika fokusnya kemana? Fokusnya lebih kepada sistematisasi kebenaran yang didasarkan pada wahyu Allah yang lengkap. Ini bedanya antara teologi sistematika dan teologi Alkitabiah atau teologi Perjanjian Baru. Di dalam teologi Alkitabiah, ia mencari tahu tentang kebenaran dari perspektif individu, para penulis kitab, dan periode-periode. Sehingga sifat-sifat historis didasarkan pada sejarah. Sedangkan teologi sistematika pada intinya bersifat filosofis. Oleh sebab itu yang selalu ditanyakan adalah apakah kebenaran itu. Jadi kalau teologi sistematika, apakah benar Yesus bangkit? Nah itu pertanyaannya. Secara filosofis, bersifatnya filosofis. Tetapi kalau ke teologi Alkitabiah, mencari tahu kebenaran berdasarkan catatan sejarah. Catatan yang ditulis oleh rasul-rasul, oleh nabi-nabi. Sehingga dikatakan begini Bapak Ibu, ada 3 macam sumber yang menjadi sasaran penelitian latar belakang daripada PL, yaitu tulisan-tulisan Yahudi Palestina dan tulisan-tulisan Hellenistik. Bobotnismenya masing-masing sumber tersebut akan dibahas di bawah ini. Penyelidikan tulisan Perjanjian Baru secara sepintas memperlihatkan adanya kaitan erat antara PL dan PB. Tidak mungkin bisa dimengerti dengan benar tidak mungkin PB tidak mungkin dimengerti dengan benar apabila PL dibuang. Kenapa? Karena banyak kutipan dalam PL dan PB menunjukkan betapa besar arti kesinambungan yang menghubungkan zaman Kristen dengan zaman PL atau Perjanjian Lama. Contohnya tadi Bapak Ibu, ya kita lihat di bagian yang terakhir. Contohnya tadi di Perjanjian Lama ngomong tentang anak Abraham, sehingga dalam PL dan PB menunjukkan betapa besar arti kesinambungan yang menghubungkan zaman Kristen dan zaman PL. Zaman Kristen di sini maksudnya ini zaman Perjanjian Baru ya Bapak Ibu ya. Ini berasal dari masa dan kemudian dengan beberapa, yaitu pada masa ditulisnya apologetika dan disusunnya teologi sistematik. Teologi PB dimulai dengan beberapa keyakinan besar, yakni bahwa Allah itu
ada. Bahwa dia menciptakan manusia dan terus menaruh perhatian pada manusia. Memang keseluruhan struktur pemikiran orang Kristen purba menerima keyakinan-keyakinan ini sebagai mana adanya. Dikatakan Allah itu sebagai pencipta. Jadi tidak ada keraguan bahwa orang-orang Kristen meyakini tanpa memperdebatkan bahwa Allah adalah pribadi yang memulai alam semesta ini. Kenapa? Karena keyakinan ini diambil dari PL dan juga dari pengajaran Yesus. Pernyataan yang paling jelas adalah dicatat dalam kitab-kitab Injil Sinoptik. Mengenai tema ini terdapat dalam Markus 13 ayat 19, sejak awal dunia yang diciptakan oleh Bapak Ibu, ada berapa Injil Sinoptik? Ada yang tahu? Ada Injil Sinoptik, Bapak Ibu? Pak, suara Bapak putus-putus, Pak. Oh gitu. Ada 3, Pak. Matius, Markus, Lukas. Ada 3? Ada 3 Injil Sinoptik. Kenapa Yohanes tidak termasuk? Pak, Injil Sinoptik itu Injil yang langsung ditulis oleh murid-murid ya kan, Pak? Kalau Lukas itu kan seorang dokter, kalau Bapak Ibu baca. Iya, Sekarang. betul. Dia bukan murid langsung dari Lukas yang di 12 Rasul itu. Kenapa Yohanes tidak termasuk, Bapak Ibu, dalam Injil Sinoptik? Karena Injil Yohanes memiliki sudut pandang yang berbeda, Pak, dari ketiga ini. Iya, betul. Jadi Yohanes itu kenapa tidak masuk, Injil Yohanes itu tidak masuk dalam kategori sinoptik karena punya cara pandang yang berbeda. Tapi kalau Matius, Markus, dan Lukas itu punya cara pandang yang sama. Mereka dikelompokkan karena ada di dalam tidak hanya sekadar sudut pandang, tetapi dari strukturnya, dari struktur penulisannya itu mirip, sama. Sehingga kalau kita lihat di sana dikatakan bahwa pernyataan yang paling jelas dari pernyataan Yesus dicatat dalam kitab-kitab Injil Sinoptik, ya. Markus 13 ayat 19. Yang berikutnya, Allah sebagai Bapa, tidak hanya sebagai pencipta tapi sebagai Bapa. Ajaran tentang kebapaan Allah adalah ajaran yang paling khas dalam PB dan khususnya dalam ajaran Yesus. Di mana pada masa itu orang-orang penyembah berhala beribadah kepada dewa-dewanya dalam suasana ketakutan, tetapi pandangan Kristen tentang kebapaan Allah memberikan unsur kemesraan ke dalam hubungan manusia dengan Allah yang tidak ada bandingnya dalam dunia kafir.
Satu-satunya agama yang bisa panggil Tuhan Bapa cuma Kristen.